So, kamu mulai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 14 akan menyampaikan materi pengelolaan pendidikan mengenai pemasaran dan promosi pendidikan yang anggotanya Resi Rismawati dan saya Hamzah Al-Husaini. Selanjutnya langsung saja pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Resi. Kepadanya dipersilahkan. Baik, materi yang pertama yaitu mengenai pasar, pendidikan, dan sekolah. Namun sebelum kita mengetahui mengenai pasar, pendidikan, dan sekolah, kita harus mengenalkan lembaga pendidikan yang ditinggalkan oleh pelanggannya. Kemampuan untuk memahami pemasaran pendidikan menjadi prasyarat dalam mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan lembaganya. Adapun komponen kunci yang dapat dijadikan sebagai bahan analisis untuk memahami konsep pemasaran pendidikan yaitu pasar, pendidikan, dan sekolah, di mana pasar merupakan tempat bertransaksi berbagai komoditas yang dihasilkan produsen dengan yang dibutuhkan, diinginkan, dan diharapkan konsumen. Kemudian pendidikan merupakan proses perubahan pola pikir, apresiasi, dan pembasaan manusia agar menjadi manusia yang artinya memanusiakan manusia. Kemudian sekolah yang dalam arti singkat dapat diartikan sebagai salah satu kelembagaan satuan pendidikan. Pendidikan merupakan produk jasa yang dihasilkan dari lembaga pendidikan yang bersifat non-profit. Adapun pendidikan dapat laku di pasaran jika memiliki produk sebagai hasil komoditas, kemudian produknya memiliki spesifikasi dan kemasan, kemudian memiliki sasaran yang jelas, memiliki jaringan dan media, memiliki tenaga pemasaran. Kemudian pengertian dan karakteristik jasa pendidikan. Jasa merupakan setiap tindakan yang ditawarkan oleh suatu pihak pada pihak yang lainnya yang secara prinsip tidak berwujud dan tidak menyebabkan kepindahan kepemilikan. Kemudian pendidikan sebagai produk jasa merupakan sesuatu yang tidak berwujud akan tetapi dapat memenuhi kebutuhan konsumen yang diproses dengan menggunakan atau tidak menggunakan bantuan produk fisik, di mana proses yang terjadi merupakan interaksi antara penyedia jasa dengan pengguna jasa yang mempunyai sifat tidak mengakibatkan peralihan hak atau kepemilikan. Di sini terdapat karakteristik jasa pendidikan, yang mana yang pertama lebih bersifat tidak berwujud daripada berwujud, kemudian yang kedua produksi dan konsumsi bersamaan waktu, kemudian yang ketiga kurang memiliki standar dan keseragaman. Kemudian materi mengenai pemasaran pendidikan. Next slide. Pengertian pemasaran pendidikan. Konsep marketing tidak hanya berorientasi pada peningkatan laba lembaga atau asal memperhatikan hal sesudah itu, tetapi berorientasi jangka panjang yang lebih menekankan pada kepuasan konsumen, di mana marketing itu sendiri adalah suatu usaha bagaimana memuaskan, memenuhi needs and want dari konsumen. Kotler mengemukakan bahwa pemasaran merupakan suatu proses sosial dan manajerial, baik
oleh individu ataupun kelompok untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan dan diinginkan melalui penciptaan penawaran dan pertukaran produk yang bernilai dengan pihak lain. Kemudian John R. Silber yang dikutip oleh Bu Hari Alma menyatakan bahwa etika marketing dalam dunia pendidikan adalah menawarkan mutu layanan intelektual dan membentuk watak secara menyeluruh. Kemudian dalam membangun lembaga pendidikan, Brubacher menyatakan ada dua landasan filosofi, yaitu landasan epistemologis dan landasan politik, di mana landasan epistemologis merupakan lembaga pendidikan harus berusaha untuk mengerti dunia sekelilingnya, yang mana dalam hal ini berarti memikirkan sedalam-dalamnya masalah yang ada di masyarakat, di mana tujuan pendidikan oleh berbagai pertimbangan dan kebijakan. Kemudian landasan politik yang merupakan memikirkan kehidupan praktis untuk tujuan masa depan bangsa. Loyalitas pelanggan pendidikan. Loyalitas pelanggan adalah bahwa kesetiaan pelanggan diukur dengan frekuensi penggunaan kembali sebuah jasa. Kepuasan tersebut dapat juga diamati ketika pelanggan jasa menganjurkan atau bahkan mendesak orang lain untuk mengkonsumsi jasa tersebut. Kepuasan pelanggan dalam konteks pendidikan dapat diamati pada perilaku siswa yang melakukan perilaku yang relatif stabil dalam jangka panjang dari unit-unit pengambil keputusan untuk melakukan kegiatan secara terus-menerus terhadap program lembaga pendidikan yang dipilih. Di sini terdapat beberapa keuntungan yang diperoleh lembaga pendidikan jika memiliki siswa yang loyal, yaitu yang pertama, mengurangi biaya pemasaran, yang kedua, mengurangi biaya transaksi, pemrosesan pesanan, dan biaya lain-lain. Kemudian yang ketiga, mengurangi biaya turnover konsumen. Kemudian yang keempat, meningkatkan penjualan silang yang akan memperbesar pangsa pasar lembaga. Yang kelima, word of mouth yang lebih positif dengan asumsi bahwa konsumen yang loyal juga berarti yang merasa puas. Dan kemudian yang keenam, mengurangi biaya kegagalan. Penerapan pemasaran pendidikan. Pemasaran pendidikan mempunyai 7 elemen pokok, yaitu yang pertama, produk. Merupakan hal yang paling mendasar yang akan menjadi pertimbangan preferensi pilihan bagi customer. Merupakan segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada customer yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Kemudian yang kedua ada price, merupakan elemen yang berjarak sejajar dengan mutu produk, di mana apabila mutu produk baik, maka calon siswa berani membayar lebih tinggi apabila dirasa dalam batas kejangkauan pelanggan pendidikan. Kemudian yang ketiga ada place, adalah letak lokasi sekolah yang mempunyai peran yang sangat penting karena lingkungan di mana jasa disampaikan merupakan bagian dari nilai dan manfaat jasa yang dipersepsikan cukup berperan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan pilihan. Yang keempat ada promotion, merupakan suatu bentuk komunikasi pemasaran, yaitu aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi atau membujuk, atau mengingatkan pasar sasaran atas lembaga dan produknya agar bersedia menerima, membeli, dan loyal pada produk yang ditawarkan oleh lembaga tersebut. Kemudian yang kelima ada people, ini menyangkut peran pemimpin dan sivitas akademika dalam meningkatkan citra lembaga. Dalam arti semakin berkualitas unsur pemimpin dan sivitas akademika dalam melakukan pelayanan pendidikan, maka akan meningkatkan jumlah pelanggan. Kemudian yang keenam ada physical evidence, merupakan
sarana dan prasarana yang mendukung proses penyampaian jasa pendidikan sehingga akan membantu tercapainya janji lembaga kepada pelanggannya. Yang terakhir ada proses yang merupakan penyampaian jasa pendidikan, yang mana proses ini merupakan inti dari seluruh pendidikan. Kualitas dari seluruh elemen yang menunjang proses pendidikan menjadi hal yang sangat penting untuk menentukan keberhasilan proses pembelajaran, sekaligus sebagai bahan evaluasi terhadap pengelolaan lembaga pendidikan dan citra yang terbentuk akan membentuk circle dalam merekrut pelanggan pendidikan. Kemudian ada langkah pemasaran pendidikan. Terdapat beberapa langkah strategis, yaitu yang pertama identifikasi pasar, yaitu sebuah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui kondisi dan ekspektasi pasar, termasuk atribut-atribut pendidikan yang menjadi kepentingan konsumen pendidikan. Yang kedua ada segmentasi pasar dan positioning, yaitu membagi pasar menjadi kelompok pembeli yang dibedakan berdasarkan kebutuhan, karakteristik, atau tingkah laku yang mungkin membutuhkan produk yang berbeda. Sedangkan positioning adalah karakteristik dan pembedaan produk yang nyata, yang memudahkan antara satu lembaga dengan diferensiasi produk. Merupakan yang ketiga ada diferensiasi produk. Melakukan diferensiasi merupakan cara yang efektif dalam mencari perhatian pasar. Strategi ini adalah strategi yang memberikan penawaran yang berbeda dibandingkan penawaran yang diberikan oleh kompetitor. Kemudian yang keempat ada pelayanan sekolah. Hal ini terlihat sebagai apa yang diharapkan oleh konsumen. Kemudian yang terakhir ada komunikasi pemasaran yang merupakan publikasi prestasi oleh media independen seperti berita dalam media massa. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Hamzah. Terima kasih kepada Resi yang telah memaparkan materinya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan materi tentang promosi pendidikan. Next. Yang pertama, pengertian promosi. Menurut Saladin dan Osman, promosi ini adalah suatu komunikasi informasi penjual dan pembeli yang bertujuan untuk merubah sikap dan tingkah laku pembeli yang sebelumnya tidak mengenal menjadi mengenal, sehingga pembeli akan mengingat produk tersebut. Kemudian di sini juga ada pengertian menurut KBBI. Pengertian promosi ini adalah perkenalan atau dalam rangka memajukan usaha dagang dan sebagainya. Next. Kemudian untuk pengertian promosi pendidikan ialah usaha menawarkan atau memperkenalkan kegiatan pendidikan, visi serta misi pendidikan kepada para peserta didik dan masyarakat. Jadi promosi pendidikan ini merupakan salah satu dari penerapan pemasaran tadi yang telah dijelaskan. Promosi pendidikan ini harus menggunakan konsep manajemen strategis yang berfokus pada masalah promosian jangka panjang dan pendekatan manajemen kontemporer. Dalam penerapan konsep promosi pendidikan ini harus membangun sudut pandang masa depan sekolahnya dengan baik. Oleh karena itu, promosi pendidikan harus memiliki pola pikir yang berpandangan ke depan dan belakang, sehingga dapat mempersiapkan karyawan sekolah dan siswa untuk menyongsong masa depan sekolahnya dengan baik. Next.
Nah, kemudian di sini ada tujuan promosi pendidikan. Yang pertama adalah memberi informasi kepada masyarakat tentang produknya. Kemudian yang kedua, meningkatkan minat dan ketertarikan terhadap lembaga pendidikan. Yang ketiga, membedakan produk pendidikan dengan produk pendidikan lain. Yang keempat, memberikan penilaian lebih pada masyarakat dengan produk lembaga pendidikan. Tujuan pendidikan di Indonesia ini sudah sangat jelas tertera dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Dalam konteks ini, tujuan pendidikan sebagai penuntun, pembimbing, dan juga petunjuk arah bagi para siswa agar mereka dapat tumbuh dewasa sesuai dengan potensi yang dimiliki pada dirinya, sehingga mereka dapat tumbuh dan bersaing serta mempertahankan kehidupannya di masa depan. Next. Kemudian ada bauran promosi. Bauran promosi ini terdiri dari yang pertama adalah produk. Produk ini merupakan keseluruhan konsep, objek, atau proses yang memberikan sejumlah nilai kepada konsumen. Yang perlu diperhatikan dalam produk ini yaitu adalah konsumen tidak hanya membeli fisik dari produk itu saja, akan tetapi membeli manfaat dan nilai dari produk tersebut yang disebut the offer. Produk dalam konteks jasa pendidikan sekolah merupakan jasa yang ditawarkan kepada pelanggan berupa reputasi, prospek, dan variasi pilihan. Lembaga pendidikan yang mampu bertahan dan mampu memenangkan persaingan jasa pendidikan yaitu lembaga yang dapat menawarkan reputasi, prospek mutu pendidikan yang baik, dan peluang yang cerah bagi para peserta didik untuk menentukan pilihan yang diinginkan. Kemudian yang kedua ada penentuan harga. Strategi penentuan harga sangat signifikan dalam pemberian nilai kepada konsumen dan juga mempengaruhi citra produk. Penentuan harga ini juga akan mempengaruhi terhadap konsumen untuk membelinya atau tidak. Harga ini merupakan elemen yang berjalan sejajar dengan mutu produk, di mana mutu produk yang baik, maka calon peserta didik berani membayar lebih tinggi sepanjang dirasa dalam batas kejangkauan pelanggan pendidikan. Kemudian yang ketiga ada tempat. Tempat dalam jasa merupakan gabungan antara lokasi dan keputusan atas saluran distribusi. Tempat juga mempunyai peranan yang sangat penting karena lingkungan di mana jasa disampaikan merupakan bagian dari nilai dan manfaat jasa yang dipersepsikan cukup berperan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan pilihan. Kemudian yang keempat ada promosi. Promosi merupakan pemilihan bauran. Promosi ini terdiri dari iklan, penjualan, promosi penjualan, hubungan masyarakat, informasi, mulut ke mulut, surat pemberitahuan langsung. Yang kelima ada physical evidence, perangkat yang digunakan untuk mendukung penampilan suatu produk. Sehingga dalam hal ini dapat memperlihatkan secara jelas kualitas produk serta pelayanannya. Sarana
fisik ini merupakan suatu hal yang secara nyata turut mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli dan menggunakan jasa tawaran tersebut. Yang keenam adalah ada orang, yaitu maksudnya dalam hubungannya dengan promosi jasa, maka orang yang berfungsi sebagai penyedia jasa sangat mempengaruhi kualitas jasa yang diberikan. Yang ketujuh ada proses. Proses merupakan gabungan semua aktivitas, umumnya terdiri atas prosedur, jadwal, pekerjaan, mekanisme, aktivitas, dan hal-hal rutin. Next. Kemudian di sini ada komponen-komponen promosi pendidikan. Yang pertama ada kebutuhan. Kebutuhan manusia merupakan pernyataan dari rasa kehilangan. Manusia mempunyai banyak kebutuhan yang kompleks. Kebutuhan secara umum terbagi atas kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kemudian yang selanjutnya ada komponen keinginan. Yaitu bentuk kebutuhan manusia yang dihasilkan oleh budaya dan kepribadian individual dinamakan keinginan. Keinginan merupakan hasrat akan pemuas tertentu dari kebutuhan. Yang ketiga ada permintaan. Dengan keinginan dan kebutuhan serta keterbatasan sumber daya tersebut, akhirnya manusia menciptakan permintaan akan produk atau jasa dengan manfaat yang paling memuaskan, sehingga muncullah istilah permintaan, yaitu keinginan manusia akan produk spesifik yang didukung oleh daya beli. Kemudian yang keempat ada produk. Konsep produk dalam dunia pendidikan terbagi atas jasa kependidikan dan lulusan. Jasa kependidikan terbagi atas jasa kurikuler, penelitian, pengembangan, kehidupan bermasyarakat, ekstrakurikuler, dan juga administrasi. Bentuk produk tersebut hendaknya sejalan dengan permintaan pasar atau keinginan pasar yang diikuti oleh kemampuan dan kesediaan dalam membeli jasa kependidikan. Kemudian yang kelima ada nilai pelanggan. Maksudnya di sini adalah nilai bagi pelanggan merupakan selisih antara nilai total yang dinikmati pelanggan karena memiliki serta menggunakan suatu produk dan biaya total yang menyertai produk tersebut. Setelah pemberian nilai, konsumen akan mengevaluasi dan hasil evaluasi ini akan mempengaruhi kepuasan dan peluang untuk membeli ulang produk tersebut. Yang keenam, kepuasan pelanggan. Kepuasan mencerminkan penilaian seseorang tentang kinerja produk anggapannya atau hasil dalam kaitannya dengan ekspektasi. Jika kinerja produk tersebut tidak memenuhi ekspektasi, maka pelanggan tersebut tidak akan puas dan kemudian akan kecewa. Yang selanjutnya ada pertukaran. Pertukaran yaitu tindakan untuk memperoleh barang yang dikehendaki dari seseorang dengan menawarkan sesuatu sebagai imbalan. Selanjutnya ada transaksi. Transaksi merupakan tercapainya persetujuan mengenai pertukaran. Aspek dalam transaksi ini terdiri dari yang pertama, sedikitnya ada dua barang yang memiliki nilai. Yang kedua, ada syarat yang disetujui. Yang ketiga, ada persetujuan mengenai waktu. Yang keempat, ada persetujuan mengenai tempat. Kemudian komponen promosi selanjutnya adalah hubungan. Hubungan merupakan proses menciptakan, memelihara, dan meningkatkan kebersatuan dan keeratan yang semakin bernilai dengan pelanggan dan pihak-pihak yang berkepentingan yang lain. Kemudian selanjutnya ada jaringan. Hasil akhir suatu promosian berdasarkan hubungan merupakan membangun suatu aset perusahaan berupa jaringan promosi. Jaringan promosi ini terdiri dari
suatu perusahaan dengan pemasok, distributor, dan pelanggannya di mana sudah terdapat suatu hubungan bisnis yang kuat dan dapat diandalkan. Kemudian komponen yang terakhir adalah pasar. Pasar terdiri dari semua pembeli potensial yang memiliki kebutuhan dan keinginan tertentu, serta mau dan mampu turut dalam pertukaran untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan tersebut. Next. Kemudian di sini ada manfaat promosi. Manfaat promosi ini terdiri dari memberikan informasi, membujuk, mengingatkan, menambah nilai, dan juga mendampingi upaya-upaya lain dari perusahaan. Next. Kemudian 3 sifat penjualan dalam promosi penjualan. Yang pertama itu ada komunikasi. Promosi penjualan mampu menarik perhatian dan memberi informasi yang memperkenalkan pelanggan pada suatu produk. Yang kedua ada insentif. Insentif yaitu memiliki maksud untuk memberikan keistimewaan dan rangsangan yang bernilai bagi pelanggan. Yang ketiga ada undangan. Undangan ini berarti mengundang khalayak untuk membeli saat kita jual. Next. Kemudian di sini ada teknik promosi pendidikan. Teknik promosi pendidikan bisa dilakukan dengan 2 cara, yaitu yang pertama dengan cara offline dan yang kedua dengan cara online. Yang pertama secara offline ini bisa dilakukan dengan yang pertama membuat brosur, poster, dan lain-lain. Promosi dengan cara ini adalah teknik promosi yang paling banyak ditemukan dan juga digunakan oleh tiap jenjang pendidikan. Biasanya media fisik seperti brosur ini dibagikan kepada calon siswa dan orang tua calon siswa. Nah, sedangkan poster ditempatkan atau ditempelkan di tempat strategis, semisal pinggir jalan raya, kaca belakang angkutan umum, atau papan pengumuman di sekolah lain yang jenjang pendidikannya lebih rendah. Kemudian yang kedua dilakukan dengan cara mengadakan event di sekolah lain. Maksudnya di sini adalah cara ini bisa dilakukan jika pihak sekolah yang akan melakukan promosi memberikan tawaran kerjasama kepada pihak sekolah yang jenjangnya lebih rendah. Tawaran ini adalah sebuah kesepakatan yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Maka besar kemungkinan cara ini akan dapat dilakukan. Kemudian dia membuat event beasiswa. Nah, pemberian beasiswa bagi siswa baru berprestasi juga akan menguntungkan pihak sekolah, misal dengan membebaskan dari biaya sumbangan uang gedung. Kemudian dengan cara online. Dengan cara online ini bisa dengan membuat website, yaitu website sekolahnya sendiri yang berisi tentang informasi-informasi. Kemudian kemudian yang selanjutnya promosi sekolah lewat website. Nah, lewat website ini seperti sebelumnya telah disebutkan di dalam website tersebut terdapat promosi untuk pemasaran pendidikan. Yang kemudian promosi lewat YouTube. Di dalam promosi lewat YouTube ini kita dapat lebih luas untuk memperkenalkan sekolahnya. Next.
Kemudian hubungan masyarakat dan publisitas. Ada 3 sifat utama public relation, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memiliki kredibilitas yang tinggi, di mana artikel di media massa lebih dipercaya daripada iklan. Kemudian yang kedua, ada public relation dapat menjangkau pihak-pihak yang menghindari wiraniaga atau iklan. Kemudian yang ketiga, ada public relation memiliki potensi untuk mendramatisasi suatu perusahaan atau produk tertentu. Kemampuan public relation dalam memperkenalkan semua potensi baik sarana dan prasarana yang dimiliki harus dikuasai dengan baik. Terima kasih. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.